Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran kita lebih bermanfaat, ya kita bersama-sama membaca doa. Oke? Dipimpin Bapak saja ya baca doanya. Oke. Baca doa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, ayeuna urang bakal diajar nyaita pangajaran genep atau bab 6, judulnya atau babnya tentang cinta lemah cai. Cinta lemah cai itu apa anak-anak? Mencintai tanah air. Lemah itu tanah itu kan lembek, makanya disebut lemah. Cai itu air, jadi mencintai tanah air. Oke, langsung dibuka halaman 3. Halaman 3 itu halaman sabaraha? Halaman 3. Nah, di dia orang bakal ngabahas tentang kawih. Ya, kawih. Naon sih Pak kawih teh? Perasaan belum pernah dengar namanya kawih. Nah, di sini anak-anak akan dikasih tahu kawih itu apa, contohnya kawih itu bagaimana. Ya. Nah, kawih itu apa? Kawih teh nyaeta ari kawih teh mangrupa rakitan basa sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh. Singkatna kawih teh syair. Ya, singkatna kawih teh syair. Syair yang biasa pakai lagu tapi tidak memakai patokan pupuh. Anak-anak pasti tahu kan pupuh? Contohnya, ya di kelas 3 ada pupuh. Ya. Nah, kalau pupuh itu kan ada patokannya. Ya, harus berapa bait, harus berapa suku kata. Nah, kalau kawih tidak harus seperti itu, tidak ada patokannya. Ya, syairnya tidak ada patokannya. Nah, jadi itu. Jadi gampangnya kawih itu adalah syair yang tidak ada patokannya seperti pupuh. Ya, pakai lagu. Nah, kegiatan ngalagukeun kawih disebut ngawih. Jadi ketika kita menyanyikan lagu kawih ini disebut apa? Ngawih. Nah, di garis bawah ini. Ya, jadi ketika kita lagi nyanyi nih, nyanyi lagu kawih. Nah, itu kita sedang ngawih. Ya, sedang ngawih, sedang nyanyi. Ya. Jadi kawih itu ketika kita sedang nyanyi disebut ngawih. Ya. Kawih teh saenyana sarua jeung sajak. Nah, sebetulnya kawih itu sama dengan sajak. Sajak, ya. Puisi. Tapi ngan teu kauger ku guru lagu jeung ku guru wirangan. Ya. Seperti tadi, kawih itu tidak memakai aturan guru lagu dan guru wilangan. Tidak ada suku kata, tidak ada akhirnya apa ayo eo, enggak ada. Jadi bebas aja ketika kita mau membuat kawih, bebas terserah. Ya, tidak ada patokannya. Nah, tur sok dilagukeun dan suka pakai lagu. Ya. Sajak nu sok dikawihkeun teh disebut rumpaka kawih. Nah, puisi atau sajak yang suka dipakai kawih disebut dengan rumpaka kawih. Misalkan kita menemukan di buku, oh ini kawih. Nah, maka itu disebut rumpaka kawih. Ya. Ieu dihandap aya rumpaka kawih. Nah, ini ada contoh rumpaka kawih. Nah, ini kan contohnya tanah Sunda. Ini kalau pakai lagu namanya rumpaka rumpaka kawih. Ya, kalau pakai lagu namanya rumpaka kawih. Nah, ini kawih judulnya tanah Sunda. Ya. Ini rumpaka kawih. Gerapek baca heula dina jero hate tuluy titenan eusina. Nah, nanti Bapak dulu di sini ya Bapak heula ke diteraskeun ku barudak sok sareng ibu bapakna di bumi nya diajar nyanyikeun lagu kawih ieu tentang tanah Sunda. Ya. Oke. Orang langsung
Kupingkeun Bapak heula nyanyi atau ngawih Tanah Sunda ya. Oke, sakedap. Nah, Tanah Sunda karya Mang Koko. Siap? Tanah Sunda wibawa gemah ripatur endah ngumbara suka betah. Urang Sunda sawawa sing toweksa perceka nyangga dharma anu nyata. Seueur pajajaran muga tongkas maran sing tulaten jeung rumaksa miara pakaya memang sawajibna geten titen rumawat tanah pusaka. Intro heula. Nah, ini nanti silakan anak-anak di bukunya ditambah Tanah Sunda, di atasnya wibawa gemah ripah tur endah ya. Yang ini sing toweksa perceka. Nah, yo siap lanjutkan. Titen kana pakaya harta banda pusaka moka duhung waktu jaga anu lian wasa moal bisa rumaksa ngatur ngolah jeung ngariksa gembleng sauyunan singkil babarengan ngangkat derajat Ki Sunda. Sunda kukuh kuat diraksa di rumah pasti jambar wibawa Indonesia. Nah, eta pupuh Tanah Sunda ya. Pupuh Tanah Sunda kalau dinyanyikan namanya Rumpaka Kawih ya. Nanti silakan anak-anak dibimbing ya sama ibunya di rumah, sama bapaknya atau sama kakaknya, diputar lagi lagunya ya nanti supaya bisa ya. Nah, ini judulnya Tanah Sunda. Nah, sekarang kita akan mika weruh babasan. Nah, di bawahna di handapna aya mika weruh babasan. Mengetahui babasan. Ini di sini itu babasan semua. Ya, babasan semua di sini tuh. Ya. Nah, ini artinya ada di sini. Nah, nu kahiji aya kata gemah ripah. Jadi ya aya kata gemah ripah. Tuh, gemah ripah. Ya, gemah ripah itu apa sih gemah ripah? Kerta raharja. Ya, artinya kerta raharja. Gemah ripah itu artinya sejahtera. Ya, sejahtera. Nu kadua tadi aya toweksa. Mana toweksa itu? Nah, sing toweksa. Nah, ini. Nanti akan ditambahkan ya. Sing toweksa. Toweksa teh naon, Pak? Toweksa itu tulaten, teliti. Kita harus teliti. Ya, teliti dalam memelihara tanah air. Ya, anu katilu aya perceka. Naon perceka teh, Pak? Perceka itu artinya pinter ngatur segala urusan. Pinter mengatur segala urusan. Nah, itu namanya perceka. Kita mau ngatur ini bisa, mau ngatur itu bisa, mau ngatur apa saja bisa, namanya perceka dina bahasa Sunda. Ya. Nu kaopat aya deui naon Pak nu kaopat? Tulaten. Tulaten teh naon?
Geten, titen, henteu lalawora, teliti. Ya, tulaten itu teliti ya sama aja dengan toiksa, tulaten. Ya, sinonimna. Teliti henteu lalawora dina ngurus gawe. Tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan dalam hal pekerjaan. Ya, itu yang namanya dengan sebut tulaten. Nu kalima aya disebut dengan rumaksa. Naon rumaksa teh? Ngaraksa. Naon ngaraksa teh, Pak? Miara atau memelihara. Nah, tanya anak-anaknya. Nu disebut dengan rumaksa. Ngaraksa atau memelihara artinya. Anu kagenep aya anu disebut miara. Nah, miara. Memelihara, ngamumule, ya memelihara artinya itu memelihara, ngurus, ya kita harus memelihara tanah air. Nah, jadi miara itu memelihara, ya contohnya sangkan tetap bersih, orang kudu miara lingkungan tuh. Supaya tetap bersih kita harus memelihara lingkungan, ya jadi miara itu memelihara artinya ya. Nomor 7 naon? Rumawat. Rumawat teh naon, Pak? Dirawat, diurus, dipelihara, dipiara. Ya. Oh. Nomor 8, nu terakhir aya titen. Naon titen teh? Sama aja dengan tadi. Teliti atau rumawat. Sama saja dengan merawat. Ya. Nah, ieu babasan-babasan bahasa Sunda anu aya dina Kawih Tanah Sunda. Aya sadaya di dieu. Ya. Nah, eta artina tadi artinya. Ini artinya itu. Ya. Nah, ayeuna sok barudak buka halaman 4. Halaman 4 anu luhur mika weruh kawih. Jadi kawih teh tadi teh naon kawih teh? Sama dengan syair atau sama dengan juga puisi, tapi dilagukan. Kalau puisi kan tidak pakai lagu. Ya, sajak yang dilagukan. Ya. Beda dengan pupuh. Kalau pupuh itu ada aturannya. Kalau pupuh itu biasanya ada pada lisan. Pada lisan teh naon? Baris atau sama saja dengan paragraf, sama dengan saja dengan bait. Ya. Terus ada guru lagu, aya guru aya suku kata, aya bait. Ya. Nah, eta bedana. Kalau di pupuh ada yang tadi, kalau di kawih tidak ada. Nah, ini contoh pupuh. Ya, contoh pupuh. Contoh pupuh. Aya guru lagu atau guru wilangan. Nah, guru lagu atau guru wilangan itu bagaimana? Contoh, sarerea urang teh kudu sayaga. Ya 12A. Nah, sekarang contoh. Sarerea ada berapa suku kata? Sarerea urang teh kudu sayaga. Berapa tuh? 12. Nah, tuh 12. A-nya dari mana? Dari huruf vokal terakhir. Ya, A, 12A. Huruf vokal itu kan ada 5. A, I, U, E, O. Nah, di sini huruf vokalnya yang mana? A, berarti 12A. Nah, ini yang disebut dengan guru lagu atau guru wilangan atau ugal jajaran. Ya. Atau disebut dengan engang suku kata. Ya. Nah, terus nah ieu mah pupuh. Kalau tadi kawih mah enggak ada kayak gini-gininya, enggak ada. Ya. Terus baris nu kaduana ngajaga lemah cai 7i. Dari mana 7i? Sok dihitung ngajaga lemah cai. Ngajaga lemah cai. Tuh 7 ya. 7 huruf vokal terakhirnya apa? I. Nah, 7 I. Paham ya, barudak? Ya, mudah-mudahan paham deh. Ya, terus supaya paham lanjut. Iya nu katilu. Tinu niat jahat. Nah, genep A bener tuh genep A hitung. Tinu niat jahat tuh 6. Ya, 6. 6 A. A-nya dari mana? Huruf vokal terakhir tuh A. Bukan T. T ini bukan huruf vokal, kan harus huruf vokal. A, I, U, E, O. Nah, 6 A. Paham ya? Terus supaya paham hiji deui. Nagaraja di teu aman. Nagaraja di teu aman. 8A, bener tuh 8A.
naga raja di te aman. Tuh 8. Ya. 8 huruf vokal terakhirnya naon? A. 8 A. Paham ya? Nah, itu namanya suku kata. Ya, suku kata ini kan suku kata sare, rea suku kata. Terus guru lagunya ya ini. Ya. Tuh, tungtung. Guru guru lagu teh tungtung. Ya. Nah, itu bedanya kawih dengan pupuh. Kalau pupuh itu ada seperti ini. Ya, kalau kawih mah ya tinggal dilakukan aja, nggak ada aturannya. Ya, tinggal dilakukan. Ya. Nah, terus orang bakal diajar tentang iya ya, tentang nuka opat. Mika weruh ngaran kekembangan. Nah, anak-anak harus tahu nama-nama kembang. Ya, pasti tahu lah nama-nama kembang. Ya, tapi kalau dalam bahasa Sunda beda nama-nama kembangnya. Ya, contoh nomor hiji di dia ayah kembang awi, tahu awi? Awi teh bambu. Nah, awi itu bambu. Pak emang bambu ada bunganya? Ada. Ya, bunga bambu itu disebut embrek dalam bahasa Sunda. Ya, kembang awi itu disebut embrek, bunganya bambu. Nomor 2 kembang bako. Nah, bako. Anak-anak tahu bako yang biasanya dipakai untuk merokok orang tua kakek-kakek itu biasanya kan pakai bako. Nah, itu nama bunganya bosongot. Nah, nama bunganya bosongot. Nomor tilu kembang bawang. Nah, bawang, bawang merah. Ya, ada kembangnya. Namanya apa? Ulaten. Ya, ulaten. Nomor 4 kembang boled. Nah, boled tau boled ubi. Ya, ubi. Kalau habis makan boled biasanya entutnya bau. Ya. Nah, nama kembangnya itu nama bunganya telak. Ya, telak nama teh. Nomor 5 ada kembang cabe. Cabe atau cabe? Ya, cengek. Cabe. Namanya bolotot. Nah, kalau makan cabe kan biasanya langsung melotot. Nah, nama kembangnya itu namanya bolotot. Nah, terus nomor genep kembang cau. Cau teh lamun bahasa Cirebona, bahasa Jawana gedang. Ya, cau gedang. Kalau dalam bahasa Sunda gedang teh naon? Gedang teh dalam bahasa Sunda mah pepaya. Jadi beda, gedang Jawa dengan gedang Sunda beda. Kalau di Cirebon gedang itu cau, kalau di Sunda gedang itu pepaya. Cau, cau pisang. Kembangnya apa? Jantung. Iya, anak-anak pasti tahunya. Nomor 7 kembang cengek. Nah, cengek sama dengan cabe. Tapi ini mah biasanya cabenya cabe yang besar ya. Kalau cengek itu rawit. Ya, cengek itu rawit, cabai rawit yang kecil. Namanya apa? Pencenges. Nah, namanya pencenges. Nomor 8 kembang cikur. Tahu cikur anak-anak cikur? Kayak jahe, kayak laja gitu cikur. Namanya bunganya jelengut. Ya, jelengut. Nomor 8 kembang gedang. Nah, ini gedang dalam bahasa Sunda pepaya. Ya, awas ini jangan salah, jangan tukar. Pepaya ini tuh ya, pepaya. Nah, namanya ingwang. Ingwang. Nah, nomor 10 kembang genjer. Tahu genjer anak-anak genjer? Sama dengan yang sama mirip sama ini kangkung. Ya, suka ditumis. Genjer namanya gelenye. Ya, gelenye. Nomor 11 aya jambe. Kembang jambe. Naon kembang jambe teh namina mayang. Nomor 12 aya kembang jambu batu. Ya, jambu batu tahu jambu batu? Ada jambu air, ada jambu batu. Ya, kalau jambu batu nama kembangnya karuk. Ya, sama aja sebetulnya. Karuk. Ya. Terus nomor 13 kembang jeruk. Naon kembang jeruk teh? Kembang jeruk itu yaitu angkruk atau angkes. Ya, nama bunganya. Terus ada kembang kadu. Tahu kadu? Durian, kadu. Nah, dalam bahasa Sunda namanya kadu, durian itu. Ya. Nama kembangnya, bunganya olohok. Olohok itu molohok, melongo. Ya, kalau bahasa Indonesianya melongo. Nah,
Ini nama bunga dari durian itu, bunga dari pohon kadu atau pohon durian, bunganya olohok namanya. Kembang kelapa. Nah, kembang kelapa. Pernah lihat kelapa kembangnya? Namanya suligar, bunganya itu bunga suligar. Ya. Terus petei. Nah, pete, tahu pete anak-anak? Apalnya pete apal? Nah, nama kembang pete itu pendul yang mirip mik. Ya, pendul biasanya suka dipakai nyanyi-nyanyi kalau sama anak-anak perempuan ya, pendul. Kembang kaso. Nah, kembang kaso namanya curiwis. Kembang koneng. Tahu koneng? Kuning, kunyit. Ya. Badul nama kembang nate. Terus laja. Ya, laja sejenis koneng, mirip koneng. Nama bunganya jamotrot. Ya, jamotrot. Terus kembang pare. Tahu pare? Pari atau padi. Ya, nama bunganya itu ringsang. Nah, ringsang. Nomor 20 hiji kembang salak. Nah, kalau pohon salak itu biasanya banyak durinya. Anak-anak pernah lihat kalau di pegunungan itu banyak sekali ya. Biasanya kalau salak itu di daerah pegunungan. Nah, itu banyak durinya. Nama kembangnya, nama bunga dari bunga salak itu sedek atau gojod. Bunga gojod. Nomor 22 sampe. Apal sampe? Pak, emang sampe atau singkong ada bunganya? Ada. Bunga singkong namanya dingdet. Ya, dingdet. Nomor 23 kembang tangkil. Nah, di Cirebon aya daerah Tangkil. Itu kembang pohon itu ya. Nama kembangnya uceng. Ya, uceng. Nomor 24 kembang terong. Nah, terong. Anak-anak tahu terong yang buat masak sayur terong? Ya. Nama kembangnya atau nama bunganya disebut dengan moncorong. Nah, nomor 25 kembang waluh. Waluh itu labu. Anak-anak tahu labu? Ya. Kadang kalau puasa bisa di sayur, bisa dibikin bubur. Ya, bisa dibikin bubur. Nama bunganya dari labu atau waluh itu alewoh. Ya, alewoh. Nah, ya 25 nama bunga dari pohon-pohon di sini dari awi sampai labu. Ya. Nanti anak-anak silakan dibaca, diingat-ingat, dihafalin ya, supaya tahu oh kembang eh, pisang itu namanya jantung, kembang cabai itu namanya bolotot, ya, kembang pepaya itu namanya ingwang, ya. Nah, supaya tahu. Tos dugikeun ka dieu wae pelajaran anu ayeuna Bapa dugikeun ka barudak. Sok ku barudak dipelajari deui supaya urang salaku orang Sunda walaupun anak-anak orang Cirebon ya Jawa tapi aya di Jawa Barat. Jawa Barat itu nyariosna Sunda. Jadi anak-anak sakedik-sakedik kedah hafal. Ya, kedah hafal, kedah memelihara bahasa Sunda. Ya, terus dugi kadinya Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.